Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, untuk materi kali ini ada beberapa yang harus dibahas mengenai patofisiologi dan asuhan keperawatan pada gangguan sistem respirasi, di mana di situ sudah Anda lihat ya, ada bronkonemoni, kemudian ada TB paru, ada asma, dan yang lainnya. Untuk hari ini saya menjelaskan satu, yaitu mengenai tuberkulosis pada anak. Selebihnya silahkan Anda membuat makalah sesuai dengan pembagian, jadi nanti masing-masing anak membuat satu materi, kemudian di-upload, itu sebagai bahan dasar nanti untuk ujian akhir semester. Jadi, silahkan dibuat sebaik-baiknya sesuai dengan RPP. Kalau tugasnya pathway berarti hanya membuat pathway, kalau tugasnya makalah berarti membuat makalah secara lengkap ya. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai tuberkulosis pada bayi dan pada anak. Apakah itu tuberkulosis? Nah, tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan kasus yang satu ini, karena memang dari pasien dewasa maupun dari anak-anak kasusnya lumayan banyak. Jadi kalau anak-anak itu biasanya tertular dari orang dewasa ya, karena anak-anak tidak bisa menularkan, tapi tertular dari orang dewasa. Banyak hal yang menyebabkan anak bisa mengalami TBC paru atau masyarakat menyebutnya flek, bisa dari lingkungannya, bisa dari nutrisinya, atau memang dia herediter, memang mempunyai kecenderungan untuk mengalami infeksi. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu definisi TB, kemudian etiologinya, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penata laksanaan, serta asuhan keperawatannya. Baik, langsung saja. Apakah yang dimaksud TB? Tuberkulosis paru atau biasa dikenal dengan TB paru adalah penyakit infeksi yang menyerang organ paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang tahan asam. Nah, jadi kalau Anda mencari atau pernah mendapatkan materi tentang mikrobiologi, pasti ada salah satu bakteri di situ namanya adalah Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri tahan asam yang berbentuk batang. Nah, ini merupakan penyebab dari terjadinya tuberkulosis yang biasanya menyebar melalui droplet. Ya, saya rasa semuanya sudah paham dan sudah jelas ya mengenai TB paru. Jadi saya hanya mereview saja. Nanti bisa Anda tambahkan atau bisa dikomentari di forum diskusi. TB paru menurut Mendri dan Sayogi bisa disebut juga suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis yang menginfeksi paru-paru dan dapat memengaruhi organ lain. Nah, pernah kan Anda mendengar yang namanya spondilitis atau TB tulang, kemudian Anda pernah mendengar meningitis TB. Nah, itu merupakan bakteri tuberkulosis yang sudah mengalami metastase atau sudah menyebar ke organ yang lain. Jadi ini harus diperhatikan, meskipun TB paru itu terkesan penyakit yang sudah lama kita kenal, kemudian sudah tidak asing, tapi nyatanya banyak yang meninggal juga karena TB paru. Termasuk juga mahasiswa ya, ada mahasiswa yang pernah tertular mungkin saat praktek dan beberapa hari ini sudah ada beberapa yang meninggal karena TB paru. Jadi
harus diperhatikan karena banyak juga pasien TB yang drop out, kemudian yang paling bahaya adalah MDR. Tahu MDR ya? Itu definisi dari TB paru. Selanjutnya, etiologi. Apa sih penyebab dari terjadinya TB paru? Sudah dijelaskan tadi, penyebab dari terjadinya TB paru adalah bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Ya, ini yang sering kita dengar. Ada juga jenisnya yaitu Mycobacterium bovis. Hanya saja yang paling terkenal yang menyebabkan TB adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian, apa saja sih resiko? Sebenarnya penyakit apapun itu memang tergantung atau ada pengaruhnya dengan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, penyakit apapun itu bisa dilawan. Nah, makanya ada orang yang sakit atau orang yang positif penyakit ini tapi tidak ada gejalanya. Ini karena daya tahan atau imunitasnya mampu melawan penyakit tersebut. Hanya saja nanti dia beresiko untuk menularkan ke orang lain. Nah, kalau daya imunnya tidak bagus, itu akan berpengaruh atau memberi peluang kepada semua penyakit apapun untuk masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, kenapa pasien HIV itu cepat sekali sakit dan meninggal karena yang diserang adalah imunitas. Nah, imunitas ini nanti juga berhubungan dengan status gizi. Jadi bagaimana nutrisi anak, bagaimana dia lingkungannya itu sangat berpengaruh terhadap imunitasnya. Maka dari itu, faktor resiko dari TB paru adalah herediter. Nah, herediter ini berarti sudah bawaan ya. Jadi anak tersebut memang resisten atau sudah gampang sekali untuk terkena infeksi. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin biasanya laki-laki. Kemudian keadaan stres. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana cara melihat anak stres. Nah, anak itu sebenarnya juga bisa mengalami stres atau mengalami namanya trauma ya. Jadi kita bisa lihat dari kondisi anak yang seperti apa. Nah, keadaan stres ini kenapa bisa berpengaruh atau mempunyai faktor resiko? Karena kalau orang stres, maka imunitasnya akan menurun. Coba saja kalau Anda sedang stres, gampang sekali untuk sakit. Kemudian meningkatnya sekresi tiroid, adrenal. Ini juga kalau sekresi tiroidnya adrenal meningkat, maka dia bisa menekan reaksi inflamasi sehingga bisa terkena yang namanya infeksi. Kemudian nutrisi yang tidak adekuat. Nah, ini tadi kalau nutrisinya kurang, maka imunitas tubuhnya juga berkurang sehingga penyakit apapun bisa masuk. Kemudian terapi kortikosteroid. Nah, ini terapi yang menekan imunitas, otomatis kalau menggunakan terapi ini imunitasnya berkurang. Dan yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Nah, ini yang menyebabkan TB paru itu tidak sembuh tapi malah jadi MDR karena tidak patuh terhadap pengobatan yang ada, yang sudah diberikan. Anda tahu sendiri ya, pasien TB itu harus pengobatan sebanyak atau selama 6 sampai 9 bulan. Itu pun kalau sudah benar-benar dinyatakan negatif. Kalau belum bisa ditambahkan lagi pengobatannya. Anda juga pasti tahu obat-obatannya seperti apa dan cara minumnya seperti apa ya. Baik, itu tadi faktor resikonya. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Nah, bagaimana sih anak itu dicurigai mengalami TB? Jadi, menurut pengalaman,
TB paru itu atau flek pada masyarakat yang dikenal adalah flek, itu tidak gampang mengenali TB paru pada anak-anak. Kalau pada dewasa sangat jelas sekali ya, batuk-batuk lebih dari 2 minggu, keringat dingin, kemudian lesu, tidak nafsu makan. Nah, kalau anak-anak ini kadang gejalanya kurang jelas. Kalau demam misalnya, demam kan pasti anak-anak banyak ya, demam karena penyakit yang lain. Kemudian malaise atau merasa lemah, letih bisa juga. Tapi ini bisa menjadi kecurigaan ke arah TB paru. Kemudian batuk. Nah, kalau batuk pada anak-anak ini tidak selalu batuk. Jadi batuknya itu hilang timbul dan dalam jangka waktu yang relatif lama ya, lebih dari 2 minggu. Kemudian nyeri dada. Nah, kalau sudah mengenai pleura pasti yang dirasakan adalah nyeri dada. Kemudian ada lagi hemoptisis ya, tiba-tiba sampai mengalami batuk berdarah. Nah, ini kalau sudah terjadi pecahnya pembuluh darah pada jaringan paru. Kemudian ada gejala lanjutan. Nah, ini yang perlu kita kenali. Jadi ada gejala lanjut dari penyakit ini yang meliputi kerusakan paru-paru. Jadi apa saja gejala lanjutannya? Bisa pasiennya pucat, kemudian lemah, dan yang bisa diamati adalah berat badan menurun. Jadi memang tidak selalu ya, tidak selalu TB, tapi saya selalu mengamati dan menyarankan kalau misalnya anak berat badannya 3 bulan tidak bertambah atau malah justru turun, ini nanti dicurigai mengalami TB paru. Tentu saja didukung dengan gejala yang lain seperti tadi batuk kadang-kadang hilang timbul, kemudian demam, kemudian keringat dingin. Nah, ini bisa dicurigai ke arah sana. Nah, selanjutnya, bagaimana patofisiologinya? Nah, secara garis besar, patofisnya adalah nanti bisa Anda susun pathway-nya yang bagus sampai bertemu atau sampai menemukan diagnosa keperawatan. Untuk secara sederhananya, pathway dari atau patofisiologi dari penyakit TB ini adalah yang pertama, penyakit TB itu ditularkan melalui droplet. Jadi dalam droplet tersebut banyak basil-basil Mycobacterium tuberculosis. Kalau sampai terhirup masuk ke paru-paru, maka nanti akan menginfeksi paru-paru. Bagaimana cara terhirupnya? Ya tentu saja kalau kita menggunakan tempat minum atau alat makan yang sama dan ada air liur, ada droplet. Nah, ini bisa beresiko menularkan. Atau kita berhadapan langsung dan terpercik dropletnya, ini pun juga bisa menjadi penyebab terhidupnya basil Mycobacterium tadi atau kuman tadi. Setelah masuk ke paru-paru, dia akan menginfeksi. Kalau infeksi, pasti ini dipengaruhi dengan virulensi. Seberapa sih daya dia menginfeksi paru-paru tersebut atau daya infeksi dari basil tuberkulosis tersebut dan bagaimana daya tahan tubuh manusia. Kalau misalnya imunnya kuat, maka basil tersebut pasti diserang dan menciptakan imunitas, jadi menciptakan kekebalan sehingga tidak sakit. Tapi kalau pasien tersebut atau orang yang menghirup basil tersebut tidak bagus imunnya, maka akan terjadi yang namanya penyakit TB paru. Nah, kalau sudah menginfeksi, kita sudah belajar tentang infeksi ya. Kalau organ tubuh mengalami infeksi, maka akan mengeluarkan mediator kimia. Bisa prostaglandin, sitokinin,
Kemudian yang paling kita jumpai, yang sering dijumpai adalah sel darah putih pasti akan mengirim pasukan ya, dan karena imunitas tadi yang melawan akan mengirim pasukan yang banyak di situ, sehingga kalau kalah maka akan terjadilah atau terbentuk eksudasi dan konsolidasi. Jadi banyak sekali sekret yang mengumpul di situ. Nah, ini eksudasi dan konsolidasi ini dinamakan dengan fokus primer. Jadi dia akan membentuk eksudasi dan konsolidasi yang terbatas. Setelah itu, basil tuberkulosis akan menyebar. Jadi dia mulai menyebar, histosit, bagian dari sel darah putih akan mengangkut basil tersebut ke kelenjar limforegional melalui saluran getah bening menuju kelenjar regional. Jadi biasanya anak yang mengalami TB paru ini bisa dilihat kelenjar limfonya. Biasanya akan mengalami pembengkakan karena memang yang diserang adalah atau yang menjadi perantara adalah saluran getah bening. Kalau sudah sampai di kelenjar regional, maka basil tadi, eksudasi tadi akan membentuk kompleks primer dan mengadakan reaksi eksudasi. Bersamaan dengan terbentuknya kompleks primer, maka akan terjadi hipersensitivitas terhadap tuberkuloprotein. Jadi sudah hipersensitif terhadap protein yang dikeluarkan oleh bakteri tuberkulosis tadi. Selanjutnya akan terbentuk lesi di perifer dekat pleura. Jadi nanti akan membentuk lesi-lesi di dekat pleura. Kemudian lesi yang paling banyak bisa ditemukan di lapangan di bagian bawah paru, di lapang paru yang bagian bawah. Dan hal ini juga akan menyebabkan pembesaran kelenjar regional. Nah, selanjutnya, untuk leukosit polimer fonuklear akan tampak pada alveoli dan memfagosit bakteri, tetapi tidak membunuhnya. Kemudian basil menyebar ke limfo dan sirkulasi. Alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi dan timbul gejala pneumonia akut. Nah, jadi dia memang Anda tahu sendiri ya, bakteri tuberkulosis ini sangat menyukai daerah yang kaya oksigen. Di mana daerah paru-paru yang kaya oksigen yaitu alveoli. Dia akan menyerang alveoli, kemudian membentuk konsolidasi, membentuk akumulasi sekret, sehingga akan tertutup alveolinya. Maka terjadilah yang namanya gangguan pertukaran gas karena ada sekret yang mengumpul di sekitar alveoli. Dan inilah yang akan menyebabkan pneumonia akut. Makanya makanya komplikasi dari TBC itu pneumonia karena terbentuk banyak sekali sekret di bagian alveoli. Nah, demikian tadi secara sederhana patofisiologinya. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Nah, bagaimana cara kita memeriksa kalau anak tersebut mengalami TB paru? Nah, berdasarkan pengalaman, mungkin kita mengatakan tes Mantox itu kurang efektif ya, tapi masih digunakan di pelayanan kesehatan karena ini memang menghindari anak agar tidak terpapar oleh radiologi ya. Jadi tetap pemeriksaan darah pasti dilakukan, pemeriksaan darah lengkap. Cuman bisa Anda lakukan pemeriksaan fisik dulu. Nah, tadi diperiksa apakah berat badannya mengalami penurunan, kemudian apakah mengalami pembesaran kelenjar limfa. Nah, semua itu diperiksa melalui pemeriksaan fisik. Kemudian kalau misalnya ada kecurigaan ke arah tersebut, kita bisa menindaklanjuti dengan tes Mantox. Nah, kalau tes Mantox-nya ini positif, maka baru kita lanjutkan dengan radiologi. Nah,
Anda tahu tes Mantoux ya, jadi tes Mantoux itu adalah reaksi terhadap tes tuberkulin jika menggunakan cara IC ya, intrakutan. Jika di situ ada undulasi, jadi misalnya terbentuk gelembung dengan diameter 5 mm yang menunjuk kalau sudah ada undulasi 5 mm di sekitar suntikan itu berarti undulasi positif. Sudah ada pemeriksaan fisik kelenjar limfonya membengkak, kemudian riwayat-riwayat lain mendukung. Nah, di tes Mantoux kok ada undulasi, berarti kita curiga anak tersebut mengalami TB paru. Baru kemudian kita periksa, kita ronsen bagian toraksnya. Nah, nanti kalau misalnya ada bercak-bercak di situ, nanti bagian radiologi yang membaca hasilnya. Nah, nanti kalau ada bercak-bercak biasanya dinyatakan di situ TB paru. Nah, berarti ini untuk menegakkan atau memang untuk menguatkan diagnosa atau kecurigaan yang kita ambil dari kasus anak tersebut. Kemudian bisa juga menggunakan kultur sputum, tapi sekali lagi sputum pada anak-anak itu sulit untuk diambil. Jadi lumayan susah ya kalau mau menggunakan kultur sputum, kecuali kalau pada pasien dewasa. Kemudian bisa uji BCG dan patologi anatomi. Nah, ini saya rasa tidak sampai ke situ ya. Kalau sudah dapat dari pemeriksaan darah lengkap, kemudian Mantoux dan radiologi positif, maka biasanya anak langsung diberikan pengobatan. Demikian mengenai pemeriksaan penunjang. Nah, selanjutnya kita bahas komplikasi. Jadi, untuk TB paru, jika tidak diobati dengan sesegera mungkin, bisa menimbulkan kematian. Karena apa? Karena banyak komplikasi yang dihasilkan dari penyakit TB paru. Yang pertama adalah spondilitis. Nah, Anda tahu ya spondilitis. Spondilitis itu biasa disebut TB tulang. Nah, di sini gambarnya mungkin kurang jelas, Anda bisa cari lagi. Ada seperti pembengkokan karena terjadi infeksi pada bagian vertebra. Nah, ini disebut spondilitis. Kemudian ada pleuritis, sudah jelas ya, karena dia memang menyerang bagian paru-paru bagian lapang bawah, jadi akan terjadilah pleuritis, jadi peradangan pada pleura. Kemudian yang bahaya adalah meningitis. Nah, jadi bisa saja metastase TB paru itu sampai ke otak atau selaput otak sehingga menyebabkan meningitis. Nah, ini biasanya yang mungkin menyebabkan dan bisa jadi menyebabkan kematian pada anak ya. Kemudian bronkonemoni karena memang tadi dipenuhi sekret bagian alveolinya, kemudian bronkusnya, kemudian terjadi atelektasis. Nah, Anda tahu ya atelektasis ya, tiba-tiba paru-paru itu mengalami spasme sehingga tidak bisa melakukan tugasnya yang seharusnya, mengalami spasme atau mengkerut. Nah, kalau sudah seperti ini maka berbahaya ya, nafasnya jadi sesak. Selanjutnya, lalu bagaimana penata laksanaannya jika sudah terkena TB? Nah, karena imunitas itu dipengaruhi oleh nutrisi, maka yang pertama adalah kita perbaiki nutrisinya. Ini penting sekali untuk dilakukan pada pasien-pasien yang sudah positif mengalami TB paru. Nah, bagaimana nutrisi yang adekuat? Tentunya nutrisi yang seimbang ditambah dengan multivitamin. Nah, jadi biasanya
dokter akan memberikan kurkuma untuk nafsu makan anak sekaligus sebagai pendamping karena minum obat-obat ya. Jadi diharapkan dengan adanya kurkuma ini, penggunaan atau konsumsi obat-obatan tidak menyebabkan kerusakan pada hati. Karena Anda tahu pengobatannya 9 bulan non-stop. Kalau berhenti harus mengulang dari awal lagi ya. Jadi harus diimbangi dengan suplemen yang lain. Makanan, tentu saja makanan atau nutrisi yang adekuat meliputi karbohidrat, kemudian protein, mineral, dan sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya harus dicukupi. Karena memang anak TB biasanya makannya susah, jadi bagaimana usaha kita untuk memberikan nutrisi yang paling baik dan nutrisi yang adekuat. Selanjutnya dilakukan pemberian terapi. Nah, ini yang wajib ya. Untuk terapinya Anda pasti sudah tahu, tidak asing lagi. Obatnya adalah INH, kemudian rifampicin dan pirazinamid. Nah, bisa ditambahkan dengan obat tambahan yaitu streptomycin dan ethambutol. Berapakah yang harus diberikan? Isoniazid ini adalah sebagai bakterisida terhadap basil yang tumbuh aktif. Dosisnya 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk kombinasi NH, rifampicin dan pirazinamid atau PZA diberikan selama 6 bulan pada anak-anak. Jadi nanti dari bagian obat langsung memberikan obat seperti ini. Nah, jadi obatnya seperti ini ya. Nah, ini biasanya yang kecil-kecil itu, yang bulat itu sekali minum 3 ya. Jadi dikasih 3 sudah dikombinasikan di situ. Jadi tinggal minum obatnya. Misalnya sehari 3 dan cara minumnya harus konsisten ya. Jadi kalau ini konsisten ini tidak hanya hari tapi jamnya juga. Jadi kalau minumnya itu setiap jam 6, maka sampai 9 bulan itu harus jam 6 terus minumnya. Jangan kadang jam 6, kadang jam 12, kadang jam 3 sore, itu jangan, karena nanti mempengaruhi waktu paruh dari obat tersebut dan keefektivitasannya. Jadi harus rutin, harus konsisten di jam tersebut. Kemudian minumnya dalam kondisi perut belum diisi. Nah, jadi makanya biar nggak lupa itu dipasang alarm jam 6 sebelum anak makan, itu langsung dikasih obat. Dan penting sekali adanya PMO ya, pengawas minum obat, agar tidak terjadi drop out. Jangan sampai lupa, orang tua jangan sampai lupa untuk memberikan obat setiap hari. Dan beberapa hari, misalnya seminggu atau nanti dalam dari petugas kesehatan sudah memberikan waktu kontrol. Jadi jangan sampai melewatkan waktu kontrol karena obat harus terus diberikan dan sudah ada dari petugas tersebut. Selanjutnya, bagaimana penata laksanaannya? Jika memang kondisi jaringan parunya sudah rusak dan pengobatan tidak berhasil, maka bisa dilakukan pembedahan meliputi pengangkatan jaringan paru yang rusak dan bronkoskopi untuk mengangkat granulomatosa tuberkulosis dan memperbaiki kelainan tulang. Demikian untuk konsep teori dari TB paru. Selanjutnya, mengenai asuhan keperawatan, kita bahas sampai intervensi ya, karena memang tidak ada kasusnya. Untuk asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan dan intervensi.
Untuk pengkajian, apa saja yang perlu dikaji pada saat menemukan kasus TB? Jadi nanti Anda bisa cari ya, bisa Anda tuliskan di forum diskusi. Anda cari scoring TB paru. Nah, ini penting untuk pengkajian apakah anak tersebut skornya mengarah ke TB paru. Jadi dicari ya nanti scoring TB paru. Kalau pengkajian secara umumnya kita kaji bagaimana panas atau apakah anak mengalami panas yang naik turun. Nah, ini dalam jangka waktu yang relatif panjang kok anaknya panas, naik turun, sudah dikasih obat turun, tapi naik lagi. Nah, bisa jadi ini salah satu gejala, karena demam termasuk dari gejala TB paru. Kemudian batuk yang hilang timbul. Nah, kok batuknya datang kemudian hilang, padahal sudah menjauhi misalnya pantangan anak, minum es misalnya, atau gorengan. Kok tetap batuk yang hilang timbul, ini dicurigai untuk sakit TB. Kemudian lesu, anoreksia, nah ini ya, sudah lesu, kemudian nafsu makan ya, kurang nafsu makan, anoreksia, tidak bisa makan. Kenapa ini? Dan yang diamati adalah penurunan berat badan selama atau berat badan tidak naik selama 3 bulan. Nah, ini benar-benar poin yang dicurigai anak mengalami TB. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, apalagi sudah hemoptisis ya, sudah terjadi batuk darah. Nah, ini kita kaji juga apa penyakit yang pernah dialami, kemudian apakah ada riwayat kontak dengan pasien TB sebelumnya. Ini nanti akan memperkuat kecurigaan untuk anak tersebut mengalami TB. Nah, nanti Anda bisa membuat pathway ya, sampai bertemu atau menemukan diagnosa. Jadi diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus TB paru adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi sekret, kemudian gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kerusakan jaringan paru, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan adanya batuk dan nyeri dada, kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia atau intake tidak adekuat. Jadi, apa data yang perlu ditegakkan untuk diagnosa pertama? Ya seperti biasa, karena ada bunyi ronki, kemudian pasiennya batuknya susah, RR-nya cepat, ya. Kemudian yang diagnosa kedua, ini dibuktikan dengan AGD, kalau sampai ada gangguan pada AGD, asidosis respiratorik atau alkalosis dan sebagainya, ini bisa dicurigai atau diangkat diagnosa gangguan pertukaran gas. Kemudian jika ini ada retraksi dada, otot bantu napas, kemudian napas supung hidung, RR-nya meningkat, tips new berarti bisa ditegakkan ketidakefektifan pola nafas. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi bisa ditegakkan dari ABCD, bagaimana antropometrinya, kemudian biokimianya, albuminnya, HB-nya, kemudian kliniknya, apakah anak terlihat kurus, kemudian rambut jagung ya, kulit keriput, kering. Nah, ini penampilan klinik, kemudian dietnya bagaimana makan anak tersebut. Selanjutnya tentang intervensi. Nah, untuk diagnosa pertama, NOK-nya anak menunjukkan adanya bersihan jalan nafas yang efektif. Biasanya NIK yang diangkat bisa airway management. Kemudian diagnosa kedua, NOK-nya anak menunjukkan pertukaran gas yang adekuat, bisa juga dengan airway management ya, atau ventilation kalau memang anaknya membutuhkan ventilator misalnya. Kemudian yang diagnosa ketiga,
Anak menunjukkan pola nafas yang efektif. Biasanya NIC-nya bisa monitoring ya pernafasan. Terus yang keempat, anak menunjukkan tanda-tanda terpenuhinya kebutuhan nutrisi. Nah, ini biasanya dengan dietnya ya yang diperhatikan. Nah, apa saja yang dilakukan secara garis besar? Kita bisa memberikan oksigen, kemudian nebulizer, terus fisioterapi dada jika memungkinkan. Kemudian kalau sampai mengalami penurunan kesadaran, sekretnya benar-benar menumpuk, bisa dilakukan suction. Terus untuk nutrisi yang perlu dikaji adalah bisa kita berikan makanan kesukaan selama tidak bertentangan. Dan yang penting adalah memberikan nutrisi yang seimbang itu agar anak cepat sembuh dari penyakit TB-nya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mencari di buku-buku keperawatan anak dan buku kedokteran anak, dan bisa mencari info yang lebih di jurnal-jurnal pediatri. Oke, ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung hubungi saya di nomor WA 082136057287. Terima kasih atas perhatiannya. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.